Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada fakta terbaru yang terungkap tentang Khabib Ba'lawi kaum muslimin. Dan ini sangat mencengangkan kaum muslimin. Ini berkaitan dengan Faqih Muqaddam, walinya para Khabib Ba'lawi. Ya, kalau kita selama ini mungkin mendengar dongeng-dongeng kisah tentang Faqih Muqaddam ini, ya, bahwa Faqih Muqaddam ini dalam satu hari Mi'raj ketemu Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha 70 kali. Itu sudah biasa kita dengar kaum muslimin, ya. Sudah sering. Ya, sering kita mendengarkan gedabrusan-gedabrusan dari para Khabib Ba'lawi yang mendongeng tentang Faqih Muqaddam yang katanya sehari Mi'raj 70 kali, ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan Faqih Muqaddam ini mengusir malaikat Mungkar dan Nakir. Karena apa? Karena di sebelah kuburan Faqih Muqaddam ini pernah dikuburkan seorang ahli maksiat, yang kemudian ahli maksiat tersebut mendapatkan azab kubur. Ketika di azab kubur, orang ahli maksiat ini, ya, ini orang fasik. Apakah fasik? Apakah kafir? Wallahu a'lam kaum muslimin. Yang jelas, ya, orang yang ada di sebelah kuburan Faqih Muqaddam ini mendapatkan azab kubur. Dihajar oleh malaikat, kemudian teriak-teriak. Kemudian Faqih Muqaddam ini di dalam kuburnya merasa terganggu karena teriakan orang yang disiksa oleh malaikat Mungkar dan Nakir itu kaum muslimin. Kemudian Faqih Muqaddam keluar menuju kuburan di sebelahnya, kemudian mengusir malaikat Mungkar dan Nakir. Ya, malaikat itu diusir. Orang yang diazab itu disuruh meninggalkan. Jangan kamu azab dia. Karena apa? Karena teriakan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sering kita dengar kaum muslimin, ya. Dan ini ada kisah yang terbaru lagi kaum muslimin. Kisah gedabrusan dari para Khabib Ba'lawi yang dibongkar oleh pemilik channel Mu'alim Center kaum muslimin. Disebutkan di kitab Ba'lawi bahwa Faqih Muqaddam itu menyatakan bahwa dirinya itu kekal abadi, tidak mati. Jadi sampai sekarang Faqih Muqaddam ini kaum muslimin masih hidup. Dia kekal abadi. Ini benar-benar kempros kaum muslimin, ya, kempros. Kalau Faqih Muqaddam disebut kekal abadi, berarti Faqih Muqaddam itu sudah sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, setiap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, ya, itu akan musnah, akan mati, akan binasa, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Akan tetapi Faqih Muqaddam ini dia tidak musnah kaum muslimin. Dia kekal abadi. Ini kebohongan yang luar biasa, ya. Coba kita simak video dari Mu'alim Center kaum muslimin. Faqih Muqaddam kekal abadi, tidak mati, tidak berada di atas bumi. Inilah pernyataan dari Faqih Muqaddam yang diabadikan oleh para habaib Ba'lawi di dalam kitab Syarhul Ainiyah, bahwa Faqih Muqaddam menyatakan dirinya adalah kekal abadi, tidak akan pernah mati, dan juga tidak berada di bumi. Oleh sebab itulah para muhibbin habaib Ba'lawi hendaklah sadar sesadar-sadarnya. Kalian jangan mau dibawa ke dalam ajaran yang sesat menyesatkan, karena ini melebihi batas, sudah kelewat batas. Berbeda dengan pernyataan para wali-wali Allah yang lainnya. Para wali-wali Allah yang lainnya, misalnya nih Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tatkala majdub, tatkala mencapai mukasyafah, maqam ma'rifah, pernyataannya tidak sampai menandingi Allah Jalla Jalaluh. Begitu juga pernyataannya Al-Hallaj. Pernyataannya Al-Hallaj sebenarnya juga tidak menandingi Allah Jalla Jalaluh, walaupun toh wahdatul wujudnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Tetapi kalau pernyataannya Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi yang lahir pada tahun 574 Hijriah, wafat tahun 653 Hijriah. Beliau tetap wafat nih. Uang kenyataannya wafat.
wafat. Ini menurut ceritanya para habaib alwi. Faqih Muqaddam tetap wafat, tetapi di dalam Syarhul Ainiyah, Faqih Muqaddam menyatakan bahwa dirinya adalah kekal abadi. Wa kana yuqalu fi tilkal ghaibati. Wa kana dan ada yuqalu yaitu dikatakan lahu kepadanya al-Faqih Muqaddam. Fi tilka di dalam itu al-ghaibati wujudnya kegaiban. Jadi ada masa gaib nih, masa gaib, waktu-waktu sunyi, menyendiri, kemudian ada suara dari alam gaib. Suara dari alam gaib mengatakan begini kepada Al-Faqih Muqaddam. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin setiap yang berjiwa. Setiap yang berjiwa yang bernyawa dha'iqatul mauti yaitu merasakan kematian. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Fayaqulu, lalu berkatalah oleh Al-Faqih Muqaddam. Laisa li nafsun. Laisa li nafsun. Tidak ada li bagiku nafsun oleh jiwa, oleh nyawa. Aku tidak punya jiwa, aku tidak punya nyawa. Lalu bagaimana aku bisa mati? Tidak bisa, kata Faqih Muqaddam. Laisa li nafsun. Aku tidak punya jiwa, aku tidak punya nyawa. Ini kan luar biasa. Fayuqalu lahu. Lalu dikatakan lahu terhadap padanya Al-Faqih Al-Muqaddam. Kullu man 'alaiha fanin. Kullu man, setiap manusia, setiap orang. 'Alaiha di atasnya al-ardu. Hanya ini dhamirnya kepada al-ardu bumi menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan juga menurut Imam Al-Qurtubi. Kullu man 'alaiha fanin. Setiap manusia di atas bumi itu pasti akan fana, akan rusak, akan lenyap. Fayaqulu lalu berkata oleh Al-Faqih Muqaddam, ma ana 'alaiha. Nah artinya ma ana 'alaiha, ma tidaklah ana bermula saya, 'alaiha yaitu di atas ardun. Aku ini tidak berada di atas bumi. Ayo coba. Jadi pernyataan yang pertama, aku tidak memiliki jiwa, tidak memiliki nyawa. Pernyataan yang kedua, aku tidak berada di atas bumi. Ayo. Nah, kalau mereka para habaib alwi mengakui bahwa Faqih Muqaddam bisa mi'raj setiap hari 70 kali. Ya pernyataannya kan begini, aku tidak berada di bumi. Lalu bagaimana mi'rajnya? Mi'rajnya ini tidak mulai dari bumi berarti. Langsung ke awang-awang ke angkasa, langsung ke Sidratul Muntaha. Ke Mustawa ke Sidratul Muntaha. Wih, ini luar biasa ini. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan lahu terhadap kepadanya Al-Faqih Muqaddam. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in, bermula setiap segala sesuatu. Setiap sesuatu halikun yaitu rusak, hancur, illa wajhahu kecuali Allah. Nah, wajah ini dibaca nasab karena menjadi istisna, ya, mustasna ini. Wajhahu illa wajhahu kecuali hanya Allah, bukan hanya sekedar wajahnya Allah, Allah Jalla Jalaluhu. Jadi setiap sesuatu, segala sesuatu itu pasti rusak kecuali Allah Azza wa Jalla. Fayaqulu lalu berkata oleh Al-Faqih Al-Muqaddam, ana min nuri wajhihi. Ana bermula saya min nuri wajhihi yaitu dari nur wajahnya Allah. Saya ini dari nurnya Allah. Mana mungkin saya akan halik, akan rusak. Mana mungkin saya akan hancur. Ana min nuri wajhihi, saya ini dari cahayanya Allah. Ini kan luar biasa. Ya Rasulullah SAW saja seolah-olah kalah. Ini jangankan cuma Nabi dan Rasul ya kan. Jangankan hanya Nabi dan Rasul. Nah pernyataannya ini kan tidak hanya menyatakan diri sebagai Nabi dan Rasul. Bahkan menandingi Tuhan. Menandingi Allah Jalla Jalaluhu. Coba bayangkan. Ini kan kalimat-kalimat tauhid. Di dalam ayat-ayat tauhid. Allah Jalla Jalaluhu menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jam berjiwa yang bernyawa pasti merasakan mati. Sedangkan Al-Faqih Al-Muqaddam mengatakan laisa li nafsun. Aku tidak memiliki jiwa. Aku tidak memiliki nyawa, berarti apa? Zat berarti. Zat seolah-olah zat. Yat yang kekal abadi. Ini Masya Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kemudian dikatakan kullu man 'alaihi fan. Setiap siapapun di atas bumi itu pasti akan fana. Kemudian Al-Faqih Muqaddam mengatakan ma ana 'alaiha. Aku ini tidak berada di atas bumi. Lalu di mana? Di surga? Atau di mana? Atau kan jangan-jangan mengaku menciptakan surga dan neraka. Nah kalau mengaku menciptakan langit, bumi, surga dan neraka, ini jelas. Jelas sekali menandingi Allah. Menandingi Allah Jalla Jalaluhu. Lah kalau diikuti sesat nih, sesat menyesatkan. Jelas ini sesat menyesatkan. Nah dikatakan lagi di tauqid ini, tauqid penguat, kullu syai'in halikun illa wajah. Setiap sesuatu itu pasti rusak kecuali wajahnya Allah. Kemudian Al-Faqih Al-Muqaddam menjawab, ana min nuri wajhi. Saya ini dari cahayanya Allah. Sedangkan maqam Syekh Abdul Qadir Jailani yang wafat 13 tahun sebelum kelahirannya Faqih Muqaddam. Ini kalau menurut umur ini ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu 13 tahun wafat, kemudian Faqih Muqaddam baru lahir. Itu nggak sampai mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Demikian, semoga kita sadar. Wallahu ta'ala. Astaghfirullahaladzim.
Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Luar biasa, gedabrusnya para Kabib Baklawi kaum muslimin. Itu nggak tahu apa memang kitabnya Fakih Muqaddam, apa karangan para Kabib Baklawi kaum muslimin. Luar biasa. Fakih Muqaddam ini sudah sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan dari nur Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia yang gemen-gemen kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW lahir dari rahim seorang ibu. Dan Nabi Muhammad SAW wafat, meninggal dunia. Tapi Fakih Muqaddam tidak meninggal dunia. Kekal abadi kaum muslimin. Dan dia bukan di atas bumi. Ya. Nggak tahu hidup di alam apa kaum muslimin. Ini benar-benar statement yang sangat konyol, sangat membagongkan kaum muslimin. Ya. Dan sekali lagi ya, para mukibin juga nggak sadar-sadar ya. Itu tadi pemilik channel Mu'alim Center sudah mendoakan ya. Mudah-mudahan para mukibin segera sadar ya. Tapi yang jadi masalah ya, banyak yang nggak sadar-sadar kaum muslimin. Sudah terang-terangan para Kabib Baklawi itu dustanya ya. Dustanya itu seperti apa kaum muslimin ya? Saking jelasnya itu. Seperti kita melihat sesuatu di siang bolong. Terang benderang ya, nggak ada penghalang sama sekali. Tapi mukibin masih juga percaya dengan kedustaan para Kabib Baklawi. Sebenarnya ketika para Kabib Baklawi mendongeng tentang Fakih Muqaddam yang katanya sehari mi'raj 70 kali ke Sidratul Muntaha, ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, itu saja sudah jelas-jelas kedustaan yang besar. Nabi Muhammad SAW mi'raj dalam rangka menerima wahyu sholat. Dan seumur hidup beliau cuma 1 kali. 1 kali. Lah ini Fakih Muqaddam sehari 70 kali. Coba. Ya, ketemu sama Allah di Sidratul Muntaha. Kepentingannya apa? Kepentingannya apa? Ya. Kepentingan Fakih Muqaddam mi'raj 70 kali dalam sehari ketemu Allah itu apa? Hasilnya juga apa? Ya. Yang seperti itu dikisahkan kepada para mukibin dan mukibin manggut-manggut saja percaya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Belum lagi ya, malaikat Munkar dan Nakir bisa diusir sama Fakih Muqaddam. Ya Allah ya. Itu saja sudah sangat luar biasa kedustaannya kaum muslimin. Sangat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Apalah lagi yang satu ini kaum muslimin. Fakih Muqaddam kekal abadi, nggak mati. Ketika ayat Al-Quran mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, ya setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa itu pasti mati. Fakih Muqaddam ini ya bukan makhluk, nggak punya nyawa. Bagaimana mau mati? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sudah kaum muslimin ya. Para Kabib Baklawi itu memang ya sudah luar biasa kedustaannya kaum muslimin. Sudah sama seperti Tuhan, sudah sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ya lumrah ngomong iku sudah lebih dari Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Sudah lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah kita bahas ada Kabib Baklawi yang menceritakan bahwa yang memegang dunia ini, memegang urusan dunia ini itu Pak Umar bin Hafiz dengan siapa namanya dari Madinah, Habib Zain ya. Yang memegang urusan dunia ini Habib Umar bin Hafiz dan Habib Zain dari Madinah. Itu saja sudah ngangkangi Allah Subhanahu wa taala ya. Ini malah mengatakan dia kekal abadi. Ya Allah ya. Mukibin masih juga mau percaya sama Kabib Baklawi. Sudah terang-terangan dustanya seperti ini. Ya Allah ya. Mudah-mudahan segera sadar. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.